Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Cahya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada hari ini pada mata kuliah linguistik dengan tema Sosiolinguistik Bahasa Arab. Kita langsung masuk saja pada pembahasan. Yang akan kita pelajari pada pertemuan pada hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan variasi bahasa Arab, Fushah, Amiyah, dialek regional. Kemudian menjelaskan diklosia, Al-Arabiyah Al-Fushah vs Al-Amiyah, dan implikasi dalam pendidikan. Kemudian menganalisis strategi pengajaran bahasa Arab standar bagi penutur asing. Lanjut, sosiolinguistik bahasa Arab. Sosiolinguistik merupakan subkajian linguistik yang berkaitan dengan sosiologi. Sosiologi adalah kajian objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat. Istilah sosiolinguistik terdiri dari dua unsur, yaitu sosio dan linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa, fonem, morfem, kata, dan kalimat. Hubungan antara unsur tersebut dalam sebuah struktur dan juga hakikat dan pembentukan unsur-unsur tersebut. Sedangkan sosio seakar kata dengan kata sosial, yaitu yang berhubungan dengan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, dan fungsi-fungsi kemasyarakatan. Kemudian kita masuk pada definisi variasi bahasa Arab. Dalam kajian bahasa Arab, istilah dialek berpadanan dengan istilah lahjah. Dalam Kamus Lisan Al-Arab, lahjah didefinisikan dengan bahasa atau lughah atau metode aktualisasi bahasa, tuturan atau bunyi suatu tuturan. Nah, bahasa Arab terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu bahasa Arab Fushah dan bahasa Arab Amiyah. Yang pertama adalah Fushah. Pada Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab 2021, bahasa Arab Fushah adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran, hadis, dan karya ilmiah. Bahasa Arab inilah yang menjadi standar dalam berbahasa Arab di negara-negara Arab dan negara mayoritas Islam di seluruh dunia. Bahkan, bahasa Arab Fushah ini menjadi bahasa internasional yang diresmikan pada 18 Desember 1973 oleh UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Bahasa Arab Fushah dapat dibagi menjadi dua tingkatan utama, yaitu bahasa Arab klasik dan bahasa Arab standar modern atau modern standar Arabic. Bahasa Arab klasik dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan karya-karya klasik. Sementara itu, bahasa Arab standar modern digunakan dalam konteks resmi seperti pidato, berita, dokumen akademik, serta karya intelektual. Nah, selain bahasa Arab Fushah, terdapat juga bahasa Arab Amiyah. Menurut Emil Nadi Yaqub, bahasa Arab Amiyah merupakan bahasa informal yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oleh karena itu, bahasa ini dikenal sebagai bahasa Arab kolokial. Dialek bahasa Arab Amiyah sangat beragam tergantung pada wilayahnya. Nah, ini yang dimaksud dengan dialek regional. Contohnya yaitu dialek Hijaziyah, Najdiyah. Digunakan di Hijaz, Najd, dan Yaman. Sedangkan dialek
Syria banyak ditemui di Suriah, Lebanon, Palestina, serta bagian timur Yordania. Di Irak digunakan dialek Irak, sementara Mesir dan Sudan mengenal dialek Mesir. Di kawasan Afrika Barat seperti Maroko, Aljazair, dan Tunisia, penduduk di sana berbicara menggunakan dialek Maghribiyah, dan masih banyak lagi. Setiap wilayah memiliki bunyi, logat, dan kosakata yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk kepada contoh bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Pada bahasa Arab Fusha yang kita pelajari, siapa namamu? Bahasa Arab Fushanya adalah masmuk, masmuka, masmuki. Nah, bahasa Amiyahnya beda lagi, ismuka ai. Kemudian Amiyah Saudi Arabiahnya juga beda, ismaik. Kemudian bahasa Arab Fushahnya di mana tempat tinggalmu, aina taskun. Nah, bahasa Amiyah Mesirnya sakin, fain. Kemudian bahasa Arab Amiyah Saudi Arabianya wain sakin. Jadi, Amiyah di setiap wilayah itu bisa berbeda-beda. Dan bahasa yang kita pelajari, yakni bahasa Arab Fusha, itu jarang sekali digunakan oleh orang-orang Arab. Mereka biasanya menggunakan bahasa Arab Amiyah dalam kesehariannya. Jadi, kalau nanti teman-teman berkunjung ke Timur Tengah atau ke negara-negara Arab, jangan kaget ya dengan bahasa Arab yang mereka gunakan, karena sedikit sekali yang menggunakan bahasa Arab yang kita pelajari, yakni bahasa Arab Fusha. Lanjut, apa itu diglosia? Dalam kajian sosiolinguistik, diglosia didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua dialek atau lebih bisa dipakai. Bahasa Fusha, al-lughah al-Fusha, adalah bahasa yang dipergunakan kitab suci Al-Quran, serta pada umumnya sebagai bahasa budaya warisan bangsa Arab. Adapun Amiyah, al-lughah al-Amiyah, adalah bahasa yang dipergunakan dalam situasi biasa dalam percakapan sehari-hari. Jadi intinya, diglosia ini adalah fenomena penggunaan dua varietas bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Arab Fusha sebagai bahasa formal dan bahasa Arab Amiyah yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Kemudian implikasi. Implikasi diglosia dalam pendidikan bahasa Arab adalah adanya tantangan bagi siswa dalam menguasai dua varian bahasa, Fusha dan Amiyah, yang dapat memengaruhi proses belajar mengajar, menciptakan kebingungan, dan membutuhkan waktu lama untuk belajar. Implikasi yang pertama adalah kesulitan belajar. Siswa mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perbedaan antara Fusha dan Amiyah. Kemudian implikasi yang kedua adalah perbedaan kurikulum. Kurikulum mungkin lebih menekankan Fusha dibandingkan dialek lokal, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam representasi budaya dan linguistik. Kemudian yang ketiga adalah proses pembelajaran. Kesulitan dalam memahami materi pelajaran karena perbedaan gramatika antara bahasa baku dan bahasa percakapan. Kemudian strateginya. Strategi pengajaran bahasa Arab bagi penutur asing meliputi pendekatan komunikatif yang mengutamakan percakapan langsung atau metode langsung, menggunakan berbagai metode seperti bermain peran, bercerita, dan bernyanyi, serta memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran. Berdasarkan pendekatan dan metode, ada 4. Yang pertama adalah metode langsung atau thoriqah al-mubasyarah. Menggunakan bahasa Arab sebagai satu-satunya bahasa pengantar untuk latihan. Percakapan dimulai dari latihan soal hingga kalimat sederhana sehari-hari. Dan yang kedua adalah metode eklektik atau thoriqah al-intiqaiyah.
menggabungkan beberapa metode yang dianggap paling tepat untuk kondisi tertentu. Yang ketiga, pendekatan komunikatif. Berfokus pada penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi dengan latihan di kelas dan di luar kelas dalam situasi nyata untuk mengurangi verbalisme. Dan yang keempat adalah pendekatan etnopedagogi. Menggunakan kearifan lokal dan teknik seperti bermain peran, membaca langsung, atau deskripsi gambar untuk mempermudah pemahaman. Yang kedua adalah strategi berdasarkan kemahiran berbahasa. Strategi berikut dapat dikelompokkan menjadi 6 bidang utama. Yang pertama adalah mufrodat atau kosakata. Pengajaran kosakata yang relevan dan kontekstual. Kemudian yang kedua adalah tarkib atau tata bahasa, pembelajaran struktur dan kaidah tata bahasa. Kemudian yang ketiga adalah istima atau mendengarkan. Melatih kemampuan memahami percakapan dan materi lisan. Yang keempat adalah kalam atau berbicara. Mengembangkan kemampuan berbicara dan berdialog secara lancar. Kemudian selanjutnya adalah qiraah atau membaca. Mengajar membaca teks dalam berbagai tingkat kesulitan. Kemudian kitabah atau menulis. Mempraktikkan menulis melalui dari huruf hingga kalimat dan teks yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan media dan teknologi. Yang pertama adalah media audio. Bisa menggunakan radio atau CD atau podcast atau latihan mendengar dan pengucapan. Kemudian yang kedua adalah media visual. Bisa menggunakan gambar, poster, atau flashcard. Bisa juga dengan slide presentasi untuk memperjelas materi. Kemudian yang ketiga, media audio visual. Menggabungkan keduanya untuk pengalaman belajar yang lebih interaktif. Dan yang terakhir adalah teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Kemudian kesimpulannya adalah sosiolinguistik bahasa Arab mengkaji hubungan antara bahasa Arab dan masyarakat penuturnya. Variasi bahasa Arab seperti fusha, amiyah, dan dialek regional menunjukkan keragaman penggunaan bahasa dalam konteks formal dan informal. Fenomena diklosia yaitu keberadaan al-Arabiyah al-Fusha dan al-Amiyah secara bersamaan memiliki implikasi penting dalam pendidikan, khususnya dalam proses pengajaran bahasa Arab yang sering menimbulkan tantangan bagi pelajar asing. Untuk itu, strategi pembelajaran bahasa Arab standar bagi penutur asing perlu mempertimbangkan perbedaan ini dengan menekankan pada pemahaman konteks sosial, pemakaian bahasa formal atau fusha secara aktif, serta pengenalan terbatas terhadap amiyah sesuai kebutuhan komunikasi sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan jika ada salahnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.